Assalamualaikum teman-teman. Saya Faradila Marga Devar. Saya akan membahas studi kasus tentang perusahaan teknologi yaitu TikTok di Amerika Serikat menavigasi bisnis di tengah geopolitik dan regulasi keamanan nasional antar negara. Oke, yang pertama ada profil bisnis dan kasusnya. TikTok adalah platform video pendek milik ByteDance, perusahaan teknologi asal Cina, sejak diluncurkan secara global pada tahun 2018. TikTok tumbuh pesat menjadi salah satu aplikasi paling populer di dunia, termasuk di Amerika Serikat. Dengan basis pengguna lebih dari 170 juta orang dan 7,5 juta bisnis yang bergantung pada TikTok untuk berjualan dan membuat konten. Namun sejak 2019, TikTok dianggap sebagai ancaman keamanan nasional oleh pemerintah Amerika Serikat. Karena kekhawatiran potensi akses data pengguna oleh pemerintah Cina, ketegangan ini memuncak ketika Kongres AS mengesahkan Protecting Americans for Foreign Adversary Controlled Application Act atau PAVACA pada tahun 2024, undang-undang yang mewajibkan ByteDance mendivestasi operasi TikTok di Amerika Serikat ke investor non-Cina atau aplikasi TikTok ini akan diblokir sepenuhnya. Yang pertama, undang-undang ini resmi berlaku pada 19 Januari 2025, menjadikan TikTok secara hukum terlarang di Amerika Serikat. Namun Presiden Trump menunda penegakan undang-undangnya lewat selama 5 kali perpanjangan melalui executive order, sambil negosiasi divestasi berjalan selama lebih dari 1 tahun. Setelah negosiasi panjang yang melibatkan banyak kandidat investor mulai dari Oracle, konsorsium yang didukung Mr. Bates, hingga mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat, kesepakatannya akhirnya ditandatangani Desember 2025 dan resmi ditutup pada 22 Januari 2026. TikTok Amerika Serikat kini dikelola oleh entitas baru bernama TikTok USDS Joint Venture LLC dengan Oracle, Silver Lake, dan MGX dari Uni Emirat Arab sebagai pemegang saham utama, sementara ByteDance hanya mempertahankan sekitar 19,9% saham kepemilikannya. Selanjutnya, analisis isu HI dan kewirausahaannya. Apa sih hambatan internasionalnya? Kasus ini menunjukkan fenomena securitization of technology, yaitu proses ketika sebuah platform digital yang tadinya dianggap murni komersil dibingkai ulang oleh negara sebagai ancaman keamanan nasional. Argumen Amerika Serikat terhadap TikTok bukan soal pelanggaran hukum konkret yang terbukti, melainkan potensi resiko, yaitu kekhawatiran bahwa pemerintah Cina bisa mengakses data pengguna atau memanipulasi algoritma untuk kepentingan geopolitik. Ini juga contoh nyata teknonasionalisme, ketika negara memperlakukan kepemilikan dan kendali teknologi sebagai isu kedaulatan nasional, bukan sekadar transaksi bisnis biasa. Konsep terkait lainnya adalah weaponization of interdependence, di mana ketergantungan global pada salah satu platform digital dijadikan alat tekanan politik oleh negara yang mengontrol strukturnya.
Hambatan konkret yang dihadapi TikTok meliputi regulasi yang berubah-ubah dan tidak pasti. Presiden 5 kali menunda penegakan undang-undang, menciptakan ketidakpastian bisnis selama lebih dari setahun. Ada juga tuntutan lokalisasi ekstrim, bukan cuma menjual saham, tapi mewajibkan algoritma dilatih ulang dari nol, menggunakan data pengguna Amerika Serikat dengan Oracle sebagai pengawas independen. Ditambah lagi, TikTok harus menghadapi tekanan dari dua pemerintah sekaligus, menyeimbangkan kepatuhan terhadap hukum Amerika Serikat, sekaligus persetujuan dari pemerintah Cina sendiri. Kita next, bagaimana strategi wirausaha mereka antara Cina dan Amerika Serikat. Pertama, strategi kompromi struktural. TikTok tidak melawan tuntutan divestasi secara frontal, tetapi merancang struktur kepemilikan yang cukup mengakomodasi kekhawatiran Amerika Serikat tanpa sepenuhnya melepas keterlibatan ByteDance. Hasilnya, ByteDance tetap mempertahankan sekitar 19,9% saham di bawah ambang batas yang memicu kekhawatiran kontrol asing, tetapi cukup untuk tidak tetap punya kepentingan finansial. Yang kedua yaitu segmentasi operasional strategis. TikTok memisahkan operasi mana yang harus di bawah kendali Amerika Serikat, penuh data pengguna, algoritma, moderasi konten, dari operasi yang tetap dikelola ByteDance secara global, seperti TikTok Shop dan periklanan. Ini strategi cerdas untuk meminimalisir kerugian bisnis sambil memenuhi tuntutan keamanan nasional. Yang ketiga, memanfaatkan aktor domestik sebagai jembatan politik. TikTok melibatkan perusahaan Amerika Serikat yang mempunyai kedekatan dengan pemerintahan, yaitu Oracle, yang sebelumnya sudah menjadi mitra data TikTok sejak era Project Texas. Sebagai penjamin kepatuhan, ini adalah strategi diplomasi korporat menggunakan kredibilitas mitra domestik untuk meredam kecurigaan politik. Yang keempat, bermain di ranah diplomasi antar negara. Kesepakatan ini butuh persetujuan dari kedua kepala negara sendiri, yaitu Presiden Donald Trump secara terbuka berterima kasih kepada Presiden Xi Jinping karena menyetujui struktur akhir deal ini. Ini menunjukkan bahwa strategi bisnis TikTok sesungguhnya adalah strategi diplomasi tingkat tinggi, bukan sekedar negosiasi korporat biasa. Lebih dari 170 juta pengguna TikTok pengguna Amerika Serikat di Amerika Serikat dan 7,5 juta bisnis bergantung pada TikTok. Nilai kesepakatan sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat. Struktur kepemilikan baru seperti Oracle, Silver Lake, dan MGX masing-masing 15% atau total 50%. Investor ByteDance yang lama sekitar 30% saja, dan ByteDance sendiri 19,9%. Durasi krisis membentang dari ancaman ban pertama tahun 2020 hingga penyelesaian Januari sekitar 2026, hampir 6 tahun ketidakpastian regulasinya. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasinya. Kasus TikTok mengajarkan bahwa dalam bisnis global saat ini, terutama di sektor teknologi, risiko geopolitik sama pentingnya dengan risiko finansial atau operasional. Perusahaan tidak bisa lagi memandang ekspansi internasionalnya murni sebagai persoalan strategi pasar, faktor kebangsaan pemilik, asal-usul teknologinya, dan hubungan diplomatik antar negara kini bisa menjadi penentu hidup matinya sebuah bisnis. Bahkan ketika produknya sendiri sangat diminati di pasar,
Fleksibilitas struktural adalah kunci bertahan. TikTok tidak melawan tuntutan negara secara frontal, tetapi merancang kompromi cerdas melepas kendali di area sensitif kedua negara, seperti data dan algoritma, sambil mempertahankan kepentingan area yang kurang sensitif secara politik seperti e-commerce dan iklan global. Hubungan dengan aktor domestik yang kredibel bisa menjadi jembatan penting untuk meredam kecurigaan politik terhadap perusahaan asing. Untuk rekomendasi strategis bagi TikTok USDS ke depan, yang pertama ada investasi dalam transparansi tata kelola data, mengingat masih ada skeptisisme publik. TikTok USDS perlu membangun kepercayaan lewat audit independen yang benar-benar terbuka ke publik, bukan hanya klaim internal. Yang kedua, menjaga kualitas pengalaman pengguna selama transisi algoritma. Karena algoritma sedang dilatih ulang dari nol oleh Amerika Serikat, ada risiko nyata pengalaman pengguna berubah drastis dan mendorong mereka berpindah ke kompetitor seperti YouTube Short atau Instagram Reels. Yang ketiga ada diversifikasi basis investor dan mitra teknologi, supaya tidak terlalu bergantung pada satu mitra tunggal yang bisa menciptakan resiko konsentrasi baru, baik secara bisnis maupun politik. Membangun kerangka kepatuhan yang bisa direplikasi di pasar lain. Karena tekanan geopolitik serupa berpotensi muncul di negara lain seperti Uni Eropa dengan Project Clover-nya dan sudah menunjukkan pola serupa. TikTok perlu punya cetak baru yang kepatuhan yang lebih proaktif, tidak hanya reaktif ketika terjadi krisis regulasi. Yang terakhir, kasus TikTok menjadi pengingat bahwa di era digital yang makin terfragmentasi secara geopolitik, kesuksesan bisnis global tidak lagi cukup ditentukan oleh produk yang baik, tetapi juga kemampuan perusahaan bernegosiasi di persimpangan antara kepentingan komersil, keamanan nasional, dan diplomasi antar negaranya. Terima kasih.